Ujian dulu, Pak. Lagu dulu, Pak. Lagu dulu. Oh ya. Pembuka, lagu pujian lagi, lalu renungan. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Kita akan mulai persekutuan doa pagi kita. Kita awali dengan pujian Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi. Kita pujikan bersama-sama. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku
Pak Tono. Dipersilahkan Pak Tono doa pembuka. Oh, nggih. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan, pagi yang indah ini kami semua boleh ikut di dalam bersatu di dalam doa, di mana kami semuanya boleh melihat keadaan suasana pagi yang indah ini kembali di saat-saat suasana seperti ini. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami semuanya diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Hanya padamu kami berserah dan berucap syukur. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Pak Tono atas doa pembukanya. Bapak Ibu terkasih, kita akan memujikan lagu kedua sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu terkasih majelis kita Burut. Kita akan memujikan sebuah lagu yang lagu ini bisa menjadi penguat untuk kita bahwa dalam segala situasi kehidupan kita, penolong yang setia itu adalah Tuhan kita. Kita akan pujikan lagu ini, mungkin bagi Bapak Ibu masih terasa baru karena ini memang lagu baru. Kita akan pujikan dan pelajari dan pujikan bersama-sama. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang saat ku berjalan,
Bapak Ibu terkasih, Lurus. Iya. Terima kasih Mbak Aban. Selamat pagi Ibu Bapak. Selamat pagi yang baru bergabung, Ibu Suwarni, Tante Susi, Pak Sur. Baik, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu hati untuk berdoa kembali. Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang kami sembah dan muliakan di dalam Tuhan Yesus, sungguh Tuhan kami mengucap syukur atas berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan dari semalam istirahat tidur hingga pagi ini kami boleh bangun dengan kesegaran yang baru. Itu semua karena kasih, kebaikan, dan anugerah Tuhan. Ajar kami terus untuk bersyukur dan merendahkan hati, ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami hendak mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Biarlah Tuhan Kau berbicara dan menyiapkan hati kami, agar kami mengerti Tuhan dan bisa memahami firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan iman kami, tuntunan di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, firman yang akan menjadi nat renungan pagi ini diambil dari Yohanes Yohanes 14 ayat 27 dan nanti disambung dengan Roma 5 ayat 1. Saya boleh minta tolong mungkin pagi ini. Jadi untuk Yohanes 14 ayat 27 Bu Susi nggih. Dan untuk Roma 5 ayat 1 Bu Suwarni. Nggih, monggo. Ya. Roma 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Roma 5 ayat 1. Bu Suwarni. Suaranya belum keluar Bu Suwarni. Udah unmute tapi suaranya nggak kedengeran. Belum dengar. Suaranya belum ada Ibu. Nggih. Oh, nggih. Mungkin bisa ini deh diganti Bu Desoni nun sewu nggih. Desoni Roma 5 ayat 1. Unmute tidak kedengaran juga. Nah, ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Nggih, matur nuwun Bu Desoni, Tante Susi. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita pagi ini akan berbicara tentang kedamaian. Nah, setiap orang ini tentu mengharapkan kedamaian ya. Pasti ingin memiliki hati dan pikiran yang tenang dan damai dalam hidup ini. Situasi yang damai, tentram itu menjadi kerinduan semua orang termasuk juga kita. Banyak orang berusaha memperoleh damai dengan berbagai cara. Misalnya
dengan berdoa, bermeditasi, bernyanyi memuji Tuhan, berpuasa, bahkan ada yang menyepi ke tempat-tempat yang menyejukkan hati. Nah, untuk memiliki kedamaian itu sebenarnya ada di dalam hati yang memiliki Tuhan Yesus Kristus. Tadi kan disebutkan dalam Roma 5 ayat 1. Kedamaian akan memenuhi jiwa kita jika Tuhan Yesus Kristus itu tinggal di dalam hati dan pikiran kita. Ini juga terdapat di dalam Filipi 4 ayat 7. Karena damai sejahtera itu merupakan pemberian ya, anugerah Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi damai sejahtera tadi kalau bacaan firman kita itu pemberian dan berasal dari Allah. Jadi bukan dari dunia. Nah, sejak kejatuhan manusia di dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah itu kan berseteru. Itu kita bisa baca di Efesus 2 ayat 14 ya. Hubungan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hubungannya dengan Allah menjadi rusak. Nah, melalui karya Tuhan Yesus yang menyerahkan nyawanya di salib, Allah telah memperdamaikan kita dengan dirinya. Perseteruan manusia dengan Allah diperdamaikan, dipulihkan dengan kuasa darah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak hal sebenarnya yang menyebabkan orang itu menjadi tidak damai sejahtera ya. Ya, berbagai persoalan hidup di dunia ini, kekhawatiran dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa hal yang perlu atau dapat kita lakukan untuk mewujudkan kedamaian. Itu antara lain ya. Yang pertama, dengan datang kepada Tuhan ya. Mencari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu mendengar keluh kesah kita, yang mampu menghibur dan menguatkan kita. Hanya Tuhan Yesuslah pribadi yang mengerti kita ya, setia memahami kita apa adanya. Nah, itu tadi dengan banyak berdoa dan membaca firman, memuji Tuhan itu satu langkah yang perlu kita lakukan untuk kita mencari jalan damai. Yang kedua, berdamailah dengan Tuhan ya. Jadi tadi datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Nah, yang kedua kita harus membangun hidup yang berdamai dengan Tuhan. Berdamai dan percaya Tuhan Yesus Kristus. Apapun keadaan kita, jangan pernah kita menyalahkan Tuhan. Karena kadang-kadang kita ini marah sama Tuhan dengan keadaan kita, jadi kita tidak bisa berdamai, jadi kita tidak bisa bersyukur. Kita semua ini orang yang telah berdosa. Tadi disebutkan di awal kita berseteru dengan Allah. Tetapi Allah telah hadir di dunia, Allah telah mengampuni dosa kita, dan hidup kita telah diperbarui. Jadi memang sepatutnya kita mesti mengucap syukur gitu ya pada Tuhan yang senantiasa menyertai, memelihara hidup kita dan memberkati hidup kita. Kemudian yang ketiga,
berdamailah dengan diri sendiri. Nah, kadang kan dalam hati pikiran kita manusia ini kan sering ada rasa yang ganjel gitu. Ada rasa rendah diri, ada kekecewaan, ada segala macam kekhawatiran yang menguasai diri kita. Akan ada mungkin kepahitan masa lalu, iri, dengki, atau penilaian negatif dari orang lain dan lain-lain itu sering menguasai diri kita. Nah, Tuhan ingin kita jangan membiarkan itu menguasai diri kita. Tetapi mari kita menerima diri kita apa adanya. Karena hidup ini anugerah Allah, kita ada ini juga semua anugerah dan kasih Allah. Jadi mari kita menerima diri kita apa adanya, sebagaimana Tuhan juga menerima kita apa adanya. Kita ini kalau dalam Yesaya itu kan, Yesaya 43 ayat 4 disebutkan kita ini sangat berharga dan mulia di mata Tuhan ya. Dan Tuhan mengasihi kita. Jadi kita sudah semestinya mengucap syukur dan mengasihi diri kita, menerima keadaan diri kita, kekurangan dan kelebihan kita itu sebagai bentuk ucap syukur atas anugerah Allah. Allah sudah mengasihi kita. Jadi Tuhan ingin kita menjalani hidup dengan sukacita dan bersyukur. Karena kita menyadari bahwa kebaikan Tuhan itu sungguh luar biasa dalam hidup ini. Apapun kita ya. Nah ini dengan berdamai terhadap diri sendiri, berdamai dengan masa lalu, dan mensyukuri semua hal, kita akan mampu berdamai juga dengan orang lain atau dengan hal-hal lain gitu. Nah, yang keempat kita masuk dengan berdamai dengan sesama. Yang sering membuat kita tidak merasa damai, tidak tenang, itu juga adanya kemarahan, kekesalan, sakit hati akibat konflik mungkin dengan orang lain, bahkan di dalam keluarga, di dalam masyarakat, pergaulan di masyarakat, di dalam lingkungan pekerjaan masing-masing, bahkan di dalam pelayanan baik komunitas Kristiani maupun di gereja dan lain-lain, itu juga sering mau tidak mau perbedaan pendapat, cara pandang dan lain-lain itu sering ada konflik lah. Tetapi karena pengikatnya itu kan kita Kristus ya, Tuhan Yesus. Jadi diharapkan kita tetap bisa menguasai diri kita untuk tetap itu ya hanya sebatas di situ aja, habis itu selesai. Dan kita kembali bahwa pemersatunya adalah Tuhan Yesus. Jadi ya Tuhan menghendaki supaya segala konflik yang ada itu tidak berkelanjutan. Jadi Tuhan menghendaki kita untuk senantiasa bisa berdamai dengan orang lain, dengan sesama yang sudah membuat kita tidak damai sejahtera ya. Dengan cara kita mengampuni mereka, memaafkan dan tetap mengasihi mereka dan juga terlebih mendoakannya ya. Di dalam Kolose 3 ayat 13 disebutkan, bersabarlah dengan mengampuni, maka damai sejahtera akan memenuhi hati dan kehidupan kita. Kemudian yang kelima, kita
kita berdamai dengan situasi, dengan keadaan yang terjadi dalam kehidupan ini. Kadang-kadang manusia kan banyak keinginan, dan keinginan itu sering mungkin tidak dapat terpenuhi, kemudian rencana-rencana tidak tercapai, hingga merasa ada kegagalan-kegagalan. Nah, apalagi dalam situasi pandemi begini ya, kita mungkin banyak orang kena PHK, kesulitan ekonomi, jadi banyak situasi keadaan yang memang dirasa menekan hidup gitu ya. Atau mungkin sakit yang belum sembuh-sembuh, atau mungkin keluarga yang ini belum mendapatkan keturunan, belum mendapatkan jodoh, atau banyak hal ya, artinya situasi keadaan yang membuat kadang-kadang kita atau kebanyakan orang dikuasai kekhawatiran, tidak damai sejahtera, dan ini membuat jadi orang bersungut-sungut, tawar hati, berputus asa. Jadi membuat keadaan hati itu tidak tentram ya, tidak damai sejahtera. Dan Tuhan meminta kita tadi dalam bacaan firman, jangan gelisah, jangan khawatir ya. Kita harus tetap percaya Tuhan dan kita berserah penuh dan senantiasa bersyukur, karena pertolongan Tuhan itu akan selalu ada, entah tanpa kita sadari, melalui orang-orang terdekat, melalui keluarga, teman, saudara. Pertolongan Tuhan itu kalau kita rasakan selalu ada. Jadi Tuhan menginginkan kita jangan takut, kita tidak sendirian. Di sini kita dikuatkan untuk terus mempercayakan segala sesuatu itu kepada Tuhan, dan kita berserah, pasrah Gusti Allah, kalau orang Jawa gitu ya, pasrah sumalah ing pengayomanipun Gusti Allah. Dan firman-Nya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, Tuhan mengingatkan untuk kita mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam segala situasi, maka damai sejahtera akan melingkupi hati kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh bacaan pagi ini, bacaan firman pagi ini itu memberikan kekuatan, memberikan kita sukacita, agar dalam setiap langkah kehidupan, apapun yang kita hadapi, kita dapat menjalani, melewati dengan hati yang tenang, damai, karena kita harus yakin bahwa Tuhan senantiasa menyertai. Penyertaan Tuhan itu akan selalu ada bagi kita. Nah, damai yang sejati, damai sejahtera yang sejati, itu sudah kita terima, sudah kita dapatkan dari Tuhan Yesus Kristus. Tadi firman-Nya kan, damai sejahtera akan kuberikan kepadamu. Nah, ini Tuhan sudah memberikan damai sejahtera kepada kita. Jadi damai sejahtera itu yang sejati dari Tuhan. Kalau dari dunia ini ya mungkin bisa dibilang semu ya, semu sementara. Jadi dunia, kesenangan dunia, harta atau memiliki uang itu tidak bisa menjamin
adanya damai sejahtera yang sejati. Jadi tidak menjamin kedamaian ya. Artinya kadang-kadang justru orang semakin tambah khawatir. Orang yang cukup ya katakanlah berharta belum tentu hidupnya damai sejahtera. Mungkin masalah-masalah tetap ada. Jadi jangan takut, kita semua walaupun apapun ya, kita tetap yakin bahwa dengan bersandar pada Tuhan itu kita akan mendapatkan kekuatan dan kedamaian. Jadi kedamaian itu pun bukan berarti kita ini terus bebas dari masalah gitu ya. Namanya orang hidup, masalah akan selalu ada. Itu dinamika kehidupan, jadi kita tidak lepas dari masalah. Walaupun mungkin dibilang ini masalah kecil, masalah besar, tetap aja namanya hidup, ada masalah, ada persoalan. Masalah itu kalau ingat dulu Pak Tono pernah menyampaikan renungan itu sebenarnya proses. Masalah itu proses ya. Yang untuk memperkuat iman kita dan membuat kasih setia kita kepada Tuhan itu semakin nyata. Jadi dengan masalah itu, dengan persoalan itu justru kita biasanya akan semakin dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita masa depan atau hari depan kita itu semua ada di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Namun kita percaya bahwa semua ada dalam rencana Tuhan dan kita mengimani bahwa rencana Tuhan bagi hidup kita itu pasti yang terbaik. Sering kita mendengar pujian bahwa semua pasti akan indah pada waktunya, dan itu menjadi istilahnya pengharapan, kekuatan iman bagi kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berbagai cara, dan mari izinkan Tuhan Yesus yang memimpin hidup kita, Tuhan Yesus yang menguasai hati pikiran kita. Jadi seperti yang tadi firman kita baca bahwa jangan gelisah, jangan khawatir, dan jangan gentar. Ya, karena Tuhan berjanji menyertai kita dan pertolongan itu akan selalu ada melalui siapapun. Jadi mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya di dalam pimpinan Tuhan saja. Supaya hidup kita diliputi damai sejahtera. Hidup yang tenang, hidup yang damai tentram. Terima kasih, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Bapa yang penuh kasih dan kemuliaan, kembali kami mengucap syukur ya Bapa atas firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami untuk terus mendekat kepadamu ya Tuhan. Ya Bapa, kami rindu damai sejahtera dari-Mu. Tolong kami ya Tuhan untuk terus dapat bersandar kepadamu. Karena hanya dengan bersandar kepadamu kami memperoleh kekuatan iman. Kami percaya bahwa Engkau menyertai kami dalam setiap persoalan kami. Karena hanya dengan mempercayakan semua kepadamu kami memperoleh damai sejahtera, hati yang tenang, dan pikiran yang tentram. Kami mau menyerahkan Tuhan semua permasalahan hidup kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Pimpin selalu kami dan beri kami kekuatan Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini. Sabda firman-Mu kiranya boleh kami lakukan dan
menguatkan kami. Inilah Tuhan, doa syukur kami yang kami panaikan kepadamu, Engkau yang telah mengampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Aban. Ya, terima kasih renungannya buat majelis terkasih kita Burut. Bapak Ibu terkasih, kita akan